Bisa dapat si Abah, lumayan ikannya. Oh, iya, gede doi. Pisang mudanya udah mateng. Apa yang Emak cari selama ini? Nah, ini dia. Ini tuh namanya agar laut. Agar laut atau rumput laut yang Emak cari ini merupakan rumput laut liar, bukan hasil budidaya. Harganya di pasar juga paling murah, sekitar Rp10.000 per kilogramnya. Tapi untuk khasiat dan rasa, Emak nggak khawatir. Di tangan Mama bukan masalah harga, tapi gimana nanti kita mengolahnya. Tenang, Sadayana, Emak pasti bisa. Nah, soalnya kalau agar-agar laut itu, kalau di pinggir itu kecil-kecil seperti ini, beda sama yang di tengah sana. Mau ke tengah apa, Mak? Karena Emak nggak bisa ke tengah sana, airnya lagi pasang, ya udah kita ambil yang di daratan saja. Walaupun ini bentuknya agak kecil seperti ini, tapi rasanya kalau udah jadi agar mantep banget. Tuh, lihat. Rumput laut liar biasa hidup mengikat pada benda yang ada di habitatnya. Misalnya karang, pasir, dan juga lumpur. Untuk memanen rumput laut liar, kita harus lebih waspada. Karena kita tidak akan tahu di mana posisi pasti rumput laut berada. Dan harus hati-hati dengan terjangan ombak. Walau hanya mencari di pesisir air yang surut, Emak berhasil mendapatkan rumput laut coklat. Beda dengan rumput laut budidaya yang diikat pada tali yang menjulur panjang. Banyak manfaat untuk tubuh dari si rumput laut. Selain bisa menyehatkan usus, rumput laut juga menstabilkan kadar gula darah. Emak juga pernah dengar kalau rumput laut juga bisa jadi campuran untuk sabun muka yang mampu menghaluskan kulit. Sebelum diolah, rumput laut harus dicuci. Untuk menghilangkan bau amis dari air laut, Emak punya tips nih. Rendam rumput laut selama 1 malam menggunakan air beras. Dan ulangi selama 3 kali dengan air beras yang berbeda. Dijamin deh aroma rumput laut akan hilang dari bau amis. Oke Sadayana, lihat nih, Emak sekarang lagi ngejemur agar-agar laut. Ini tuh udah Emak rendam selama 1 malam. Dan untuk membutuhkan supaya agar-agar ini kering sekali, itu membutuhkan 3 hari penjemuran. Tapi jangan khawatir, Emak udah ada yang kering. Nih, sini. Lihat kameramen. Ini udah 3 hari Emak jemur, udah kering. Tuh lihat tuh. Bagus banget kan agar-agarnya? Tenang atuh Sadayana, nggak perlu nunggu 3 hari ya. Wak Entur udah siapin untuk Emak rumput laut kering yang siap untuk kita olah. Kali ini Emak mau buat puding rumput laut. Tapi Emak butuh rumput laut yang kenyal dan mengembang. Jadi Emak teh kudu rendam lagi selama 1 jam. Sambil direndam, kita bisa memisahkan rumput laut dari sisa akar dan kotoran yang masih menempel di rumput laut. Untuk olahan kali ini teh, Emak membutuhkan perasan santan. Setelah itu, santan direbus dengan rumput laut bersamaan dengan gula merah. Santan Emak gunakan agar memiliki rasa gurih dan aromanya semakin nikmat. Aduk perlahan agar matang merata dan tidak gosong. Setelah mengental, olahan siap diangkat dan dicetak. Lalu tunggu beberapa saat sampai dingin dan siap untuk dinikmati. Emak juga pernah tahu nih kalau rumput laut teh bisa diolah jadi keripik dan dodol. Kapan-kapan Emak juga mau coba Sadayana, hari ini Emak ditemanin sama Adani mau ngejala ikan sama si Abah alias bapaknya Emak. Tapi di mana Abah ya? Yuk kita cari dulu ya.
kameramen. Aduh, kameramen. Ngali tah, Hanok. Tapi ngali tuh kita suruh ngojay. Tuh. Tuh. Kata emak juga. Tuh. Nah, tempat emak mau nyari ikan ini teh rawa yang airnya dari muara ya, bukan balong atau kolam ikan. Jadi ikannya mah liar, bukan sengaja dipelihara. Pas cuaca panas kayak gini, biasanya ikan pada mabuk kepanasan. Jadi pasti lebih mudah didapatnya. Aduh, emak cari sarang ke sana-sana, Bah. Abah di sini. Ih, nyusul atuh, Bah. Ini ikan gede, Bah. Dapat belum, Bah? Dapat 2 nih. Dapat 2. Tuh, udah dapat si Abah, lumayan ikannya. Abah gede sih enak wadah. Wadahnya di saung di sini, tinggalin. Dipesakan ke si Abah gede dipesakan loh. Gitu Abah yuk, mau ikutnya, ngajalannya. Iya, sok, Mak. Wah, si Abah udah dapat 2 ekor aja nih ikannya. Emak jadi makin semangat weh pengen ikutan ngejala. Nah, Sadayana, kali ini emak pakai cara ngejaring eret. Jaring akan dibuat melingkar biar ikannya terjebak di tengah-tengah. Emak kebagian yang megang jaringnya. Abah ngulur jaring, sedangkan Adani yang menggiring ikan untuk masuk ke jaring. Setelah jaringnya ditebar melingkar, kemudian tinggal tarik sampai lingkarannya mengecil. Susah-susah gampang sih, soalnya ini teh lumayan berat narik jaringnya. Nah, kalau udah jadi bulatan seperti ini, tinggal ditarik. Ikannya udah pada masuk. Ayo, pelan-pelan. Tuh. Iya kan? Kayaknya. Gede ah. Di rawa ini masih banyak ikan yang besar-besar loh Sadayana. Selain karena aliran air yang masih menyatu dengan muara sungai, banyak juga ikan yang lepas dari balong atau kolam saat hujan besar kemarin. Mantap ya, Madan. Nah, ya. Kepalanya udah kelihatan itu. Dia masuk lagi. Wah, kecil. Setelah nebar jaring beberapa kali, saatnya emak ngecek ikan yang tersangkut di jaring nih. Nah, jaringnya sambil dibersihin. Soalnya banyak banget akar-akar yang nempel. Sambil kita ambil ikannya. Tadi ada ikannya. Biasanya kalau Abah ngejala itu paling dikit 3 kilo ya, Bah ya? Iya. Bawa pulang apa langsung dijual, Pak? Saya dibawa pulang, mak goreng lah. Dan yang besar tadi, Yan. Mantap. Alhamdulillah, emak dan Adani sama Abah juga berhasil mengumpulkan ikan yang cukup banyak. Hampir semua ikan yang didapat jenisnya mujair nih Sadayana. Jangan bingung gitu atuh. Ikan jenis ini emang bisa hidup di air payau yang asin karena dulunya mujair itu hidup di laut. Tuh lihat ikannya lumayan banyak ya. Ukurannya juga beragam. Ada yang gede tapi banyak juga yang kecil-kecil. Nggak apa-apa. Kalau udah dimasak semua mah rasanya jadi sama. Sama-sama enak Sadayana. Nah, sekarang Mak mau membuat pindang gunung. Udah pada tahu kan kalau pindang gunung ini masakan khas dari Pangandaran, Jawa Barat. Biasanya pindang gunung dimasak pakai ikan laut. Nah, hari ini yang emak gunakan ikan mujair dari rawa. Tapi Sadayana tenang aja, karena ini nggak akan kalah enak sama ikan laut. Nah, bumbu-bumbunya sangat sederhana sekali. Seperti biasa, bumbu rumahan. Mak gunakan kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, cabai rawit, sama kunyit. Nah, kalau mindang itu jangan sampai terlewatkan, yaitu honje kalau dah mama. Honje, terus tambahannya sama daun kedondong supaya asem, seger. Terus garam sama bumbu penyedap. Sekarang mau buat bumbunya dulu. Nah, daun kedondong selain menambah kesegaran dan rasa asam, manfaatnya juga banyak loh Sadayana. Antara lain mencegah anemia, tinggi kandungan kalsium, dan bagus juga buat menjaga gula darah tetap stabil. Semua bumbu-bumbu yang udah emak siapkan tadi lanjut diulek sampai halus ya. Kecuali daun kedondongnya tuh. Udah selesai, sekarang tinggal masak, ayo masak. Kita tumis dulu ya, bumbu yang sudah diulek sampai harum.
Setelah itu tambahkan air secukupnya dan masukkan daun kedondongnya. Eits, tong hilap, masukkan ikannya dan tunggu sampai matang kira-kira 15-20 menit ya. Akhirnya matang juga masakan emak, waktunya icip-icip. Oke, masakannya udah selesai. Sekarang kita mau makan mulu botram. Bapak juga udah nyalin, kedinginan katanya. Bapak dulu, sok. Emak udah lama nggak botram, langsung ngambil dari rawa ini mah ya Pak. Jalan. Habis basah-basahan, terus makan pindang panas kuah. Nikmat banget ini mah. Rasanya seger, pedas dan ada asam dari daun kedondong. Ikannya juga gurih pisan. Mana ikannya, A? Lembut, Mak. Seger ya? Meleleh di bibir, Mak. Iya dong. Rasanya ikan banget. Kan ini masak ikan. Emak, Abah sama Adani mau abisin pindangnya dulu ya. Sadayana bisa coba resep ini di rumah ya. Pindang gunung khas Pangandaran ini bisa dimasak pakai ikan apa saja. Paling enak kalau dimakan rame-rame bareng keluarga. Terus bagi-bagi deh ke tetangga. Sadayana, hari ini emak mau olah buah pisang yang masih muda alias pisang mentah. Jangan salah atuh, kalau dimasak mah rasanya bakal raos pisan. Yang belum pernah masak pisang mentah, ayo merapat. Emak punya banyak trik cara mengolahnya. Ini rencananya emak mau ke kebunnya si Abah. Tapi karena deket, emak jalan kaki saja sambil healing-healing. Sambil lihat persawahan yang lagi mau ditandur. Sekarang tuh lagi musimnya tandur sawah atau nanam padi. Nah, makanya di sini tuh ada suara-suara kayak suara traktor. Itu biasa yang lagi ngegaruk ya, A? Iya. Buat nanam padi. Ayo cepet, Mak. Panas mana ya? Tuh. Sehat gerak, A. Proses pemutihan mulai hitam lagi. Mak. Oh, itu pemutihan. Dari dulu kamu hitam terus. Sadayana, cuaca di daerah emak teh emang lagi nggak menentu. Kadang hujan, kadang juga panas kayak gini. Tapi gimana pun cuacanya, itu nggak akan buat emak mager buat cari bahan makanan. Ayo, Dan. Ya, Mak. Mau kemana sih, Mak? Udah, bentar lagi nyampe. Mau jalan sini? Ini ada dua cagak nih. Jangan sini aja lah. Di sini aja. Sambil lihat cabai tuh. Ya udah. Cabai orang tapi ya, Mak. Ada nih sengaja belum emak kasih tahu apa yang bakal dimasak sama emak hari ini. Tuh, sepanjang jalan banyak pohon pisang. Di kampung emak emang begini, pisangnya teh ditanam di pinggir balong alias kolam. Akhirnya udah nyampe di kebunnya. Nah, rencananya hari ini tuh mau masak buah pisang muda. Pasti Adani belum pernah tuh nyobain masak buah pisang muda. Ayo, A. Sekarang kita menuju ke sana. Oh iya, ini teh pohon pisang siem. Jenis pisang ini mah melimpah pisan di kampung emak. Tuh, lihat. Nah, yang akan emak masak itu adalah pisang cau siem. Lamun di dieu mah. Itu masih muda banget. Terus bonusnya lagi ada jantung pisangnya, kameramen tuh. Jadi sekalian jantung pisang sama buah pisang mudanya emak mau masak pokoknya mah yang enak. Sekarang emak mau tebang. Sini, emak aja yang tebang, Kak. Emak yang tebang, pastikan itu jatuhnya ke balong biar Adani yang nyebur. Sekali-kali emak mau jahilin Adani. Emangnya cuma Adani aja yang bisa jahilin emak. Emak juga bisa tuh jahilin Adani. Kalau ambil buahnya mah sekalian aja atuh pohonnya ikut ditebang. Soalnya pohon pisang hanya akan berbuah 1 kali seumur hidupnya. Kalau udah ditebang nanti bakal muncul tunas baru. Mau gimana lagi, pohonnya miring ke kolam, ya pasti atuh jatuh ke kolam. Biar si Adani yang nyebur ambil pisangnya. Deek, Dan. Ini, Mak.
Jantungnya mana, Mak? Pujur lah. Mak. Duh Sadayana, ini mah gara-gara emak jahil ke Adani, emak jadi kena imbasnya juga, Akhirnya dapet juga. Jadinya pikirin, Mak. Mama malah ikut nyebur. Ya Kio. Tapi nggak apa-apa, meskipun emak ikut nyebur, yang penting emak dapat jantungnya sama pisangnya. Ih, Rotan. dan yuk, sepatu emak tebes. Punya sepatu. Bebas deh. Adani lagi lepasin pisang dari tangkainya tuh, karena tangkainya mah nggak akan kita olah jadi makanan atuh. Udah, Mak. Udah, sini. Inilah. Sini. Langsung masukin. Nah, jangan. Jangan dong. Nah, situ. Jantungnya mana jantungnya? Oh, belum. Kirain tadi tinggal jantungnya. Aduh. Untuk hilangkan getahnya banyak tahapannya Sadayana. Rendam di air garam ini baru tahap pertama ya. Nah ini sengaja emak iris kecil-kecil ya, biar lebih cepat matang dan bisa gampang saat dimakan. Kulitnya nggak akan emak buang ya, karena dalam kulit pisang ini teh mengandung antioksidan yang baik, sehingga bisa mencegah serangan jantung dan diabetes. Sekarang tinggal kita rebus deh. Masukkan dulu irisan jantung pisangnya, baru setelah itu pisangnya deh. Perebusan ini tahapan selanjutnya untuk menghilangkan getahnya. Rebus sekitar 15 menit aja ya. Jantung pisang sama pisang mudanya rebus dulu, tapi sambil diaduk-aduk seperti ini supaya nggak terlalu hitam. Kalau dibiarin nanti hitam. Ini juga udah agak coklat tuh, ini karena getah. Enak, Mak. Getah juga, Mak. Iyalah, jantung pisang tuh enak banget. Sesudah direbus, masih harus dicuci dengan air bersih. Kalau getahnya masih ada, nanti rasa masakannya teh bakal sepet, nggak enak. Mak yakin dah setelah ini teh getahnya udah bener-bener hilang. Dan air dikit. Nah, stop. Sekarang baru bisa dimasak bersama bumbu. Bumbunya emak pakai cabai rawit, kemiri, cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, gula merah, garam, dan laos. Jangan lupa tambahin daun salam dan serai untuk menambah wangi masakannya ya Sadayana. Setelah bumbunya harum, masukkan deh 2 bahan utama kita ini. Tuangkan air biar lebih cepat matang ya. Tada, ini dia. Jantung pisang sama pisang mudanya udah mateng. Sekarang tinggal makan. Tuh cabenya tuh merah-merah. Iya dong, Mak Yuk. sengaja cabenya nggak di sama salam. Mak pengen cabenya biar pedes karena Mak itu sukanya cabe. Sadayana, rasa dari jantung pisang sama pisang muda ini teh bener-bener raos pisan. Apalagi ditambah nasi dan cuaca cerah kayak gini, mantap pisan euy. Meski yang kita olah ini pisangnya mentah, jangan khawatir atuh. Khasiat mengonsumsi pisang mentah mah sama banyaknya dengan pisang mateng. Pisang mentah bisa mengatur tekanan darah, membantu pencernaan, mengobati diare, dan juga menyehatkan rambut dan kulit. Enak, Mak. Walaupun emak masak bukan jantung, pisang muda, Jauh muda. tapi nggak keset ya ayah, sama sekali nggak ada kesetnya. Padahal tuh kalau pisang muda itu terkenalnya keset sekali adanya, tapi ini sama sekali nggak ada kesetnya. Terus empuk. Intinya mah kita nggak boleh mager alias males gerak. Asalkan mau cari tahu bagaimana mengolah apa yang sudah tersedia di alam, dijamin dah nggak bakal kelaparan. Betul apa betul ayo?
Sadayana, siapa sih yang suka makan tempe? Satu hari nggak makan tempe teh, kayaknya gimana gitu ya. Kalau biasanya beli tempe di pasar, hari ini emak mau bikin tempe sendiri di rumah. Ini udah rendam selama 5 jam tuh, dan udah emak cuci bersih tuh. Terus gunakan kacang kedelainya hanya setengah kilogram aja. Ini juga jadi banyak entarnya kok. Langsung emak mau rebus kedelainya. Rebusnya kira-kira 20 menit aja Sadayana. Pokoknya teh sampai airnya mendidih. Udah ada 20 menit, sekarang kita angkat. Sekarang mau coba kacangnya udah empuk apa belum. Ini udah empuk, berarti udah matang. Oh iya Sadayana, kedelai ini nggak langsung dimasak ya, masih harus direndam selama 1 malam. Tujuannya ini teh biar kacang kedelainya makin empuk. 1 malam udah berlalu. Ternyata lebih empuk daripada yang kemarin. Tapi ini harus direbus dulu ya, 1 kali lagi. Nah, sebelum direbus, mau cuci kembali sampai bersih sambil buang ini nih. Ini teh kalau bahasa nama kulit cangkang. Tuh, ini harus dibuang sampai bersih. Buat Sadayana yang belum tahu cara membersihkan kacang teh kayak gini nih, harus diremas-remas sampai kulit kedelainya rontok. Jangan lupa sambil disiram air ya Sadayana. Diremas-remas, lalu dipindahin ke wadah, lalu kasih air, tuh kan kulitnya pada ngambang kayak gini tuh. Sekarang tinggal pisahin deh. Tuang ke wadah saringan kayak gini, pelan-pelan aja biar kedelainya nggak pada tumpah semua. Selain tempe, kedelai ini juga bisa diolah menjadi tahu, kecap, tauco, oncom, dan susu kedelai. Nah, kalau udah selesai disaring, kedelainya emak tuang di wadah buat didinginkan. Ini kacang kedelainya udah dingin dan udah kering tuh, udah nggak berair lagi kan tuh. Nah, kalau udah gini, yang perlu kita siapkan tuh daun pisang. Ini kegunaannya untuk membungkus tempe. Kita juga memakai plastik tuh. Nah, Sadayana, tim tempe bungkus daun atau plastik nih? Kalau emas sih lebih suka tempe bungkus daun atuh. Soalnya tempe jadi lebih wangi dan sedap nantinya. Ragi tempe, tapi nggak pakai semua ya, segini nggak pakai semua. Hanya secukupnya saja. Dari setengah kilogram kacang kedelai, emak gunakan 2 sendok makan ragi. Taburkan raginya di atas kedelai ya. Setelah itu aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, sekarang masuk ke proses pembungkusan. Kali ini emak ditemenin si mamah nih, biar bungkusnya cepat selesai. Emak kudu banyak belajar nih sama si mamah, rapi pisan hasil ngebungkusnya teh. Oh iya Sadayana, selain enak, kedelai punya banyak manfaat untuk kesehatan cenah. Kandungan kalium, protein, lemak sehat, antioksidan, dan serat menjadikan kacang kedelai baik untuk kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, hingga mengurangi risiko kanker. Tinggal disimpan di tempat yang aman, yang agak hangat, nggak boleh kedinginan. Nanti nggak jadi kalau dingin. Ini harus didiamkan selama 1 malam. Sekarang emak mau coba intip tempe bungkus daunnya. Kayak gimana ya hasilnya? Wow, matangnya merata. Tuh, bagus ya. Tuh. Langsung aja yuk digoreng tempenya. Emak udah nggak sabar nih pengen nyicipin tempe buatan sendiri. Tempenya dipotong-potong dulu ya. Ukurannya sesuai selera aja tuh. Nah, selanjutnya celupkan tempe ke air garam. Diamkan selama 10 menit biar garamnya teh pada meresap ke tempenya. Habis itu tinggal digoreng deh. Sadayana,
Selain enak diolah langsung, tempe juga bisa dimasak setelah jadi tempe busuk loh. Tenang, itu mah cuma namanya aja kok Sadayana. Tempenya mengalami fermentasi lanjutan alias basi, tapi masih layak dikonsumsi.